Supriyanti Stompul dengan NIM A1E119133 dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi akan menampilkan hasil video saya yaitu praktek layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mohon responnya. Selamat siang. Siang, Kak. Jadi kakak ngumpulin kita di sini soalnya kakak ada tugas praktek dari tempat kuliah namanya bimbingan kelompok. Tapi sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kan ada namanya tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi kakak mau ngenalin diri sama kalian itu tapi lewat permainan. Permainannya tuh misalkan kakak ngomong Nur, terus dia itu Alvito. Jadi ngomongnya Nur Alvito, terus lanjut lagi Nur Alvito siapa gitu. Nah, ngerti? Ngerti, Kak. Oke, kakak mulai. Nur Alvito. Nur Alvito. Nur Alvito Aditya. Nur Alvito Aditya Jessica. Nur Alvito Aditya Jessica Melani. Nur Alvito Aditya Jessica Melani Nuni. Nur Alvito Aditya Jessica Melani Nuni Devi. Nur. Nggak apa-apa. Lanjut. Mungkin ada yang salah tadi ya. Lanjut aja. Aku. Bang. Aditya Jessica Melani Nuni Devi Kasih. Oke, lanjut. Nur Alvito Aditya. Udah, lanjut aja. Nur Alvito Aditya Jessica Melani Nuni Devina Kasih Saptika. Udah, lupain. Udah ngimbadangan makin dia. Enggak, jangan kenal lama. Terus jadi sebelum mulai kakak mau nanya. Udah kan nggak ada yang ketawa lagi. Oke. Udah, Kak. Jadi kakak mau nanya nih, ada yang tahu nggak bimbingan kelompok atau enggak pernah nggak di sekolahnya diadain namanya bimbingan kelompok? Udah, Kak. Nggak ada ya. Nah, jadi kakak kasih tahu ya, bimbingan kelompok itu adalah penyelesaian masalah dalam bentuk dinamika kelompok. Ada yang tahu juga nggak? Misalnya tujuannya, pernah dengar nggak bimbingan sama kelompok itu apa gitu? Nah, Bimbingan juga. nggak pernah juga. Jadi tujuan kakak buat ini supaya kalian bisa ngeluarin pendapat, ngeluarin ide, saran supaya bisa bicara depan orang banyak gitu. Nah, biar nggak takut lagi. Terus sama satu lagi, misalkan ada masalah kita bahas sama-sama. Jadi nanti sebelum mulai kakak kasih aturan. Misalkan ada yang kakak nanya nih, ada yang mau jawab tinggal angkat tangan aja. Nanti kakak tanya, nggak usah harus kau apa, nggak usah. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu aja. Kakak nggak maksa. Terus nanti waktu kita lagi ngomong ini, lagi bahas masalah ini, tiba-tiba keluar suatu namanya rahasia. Terus rahasia ini nggak boleh kita bocorin ke orang lain. Yang tahu ini cuman kita yang ada di sini, sama kakak sama Tuhan aja. Pokoknya adalah asasnya, namanya tuh asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, sama asas kegiatan. Kesukarelaan artinya kalian sukarela, kakak nggak maksa. Keterbukaan artinya kalian terbuka aja, nggak usah disimpan-simpan apa yang mau diomongin. Kegiatan maksudnya ini kegiatan kita. Terus ya yang gitu aja asasnya. Jadi sebelum mulai nih, ada yang namanya komponen bimbingan kelompok. Ada namanya PK. PK itu pemimpin kelompok, yaitu kakak. Terus ada anggota kelompok, yaitu kalian. Sebenarnya dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik bebas,
ada juga topik yang dari kakak. Topik bebas itu maksudnya topiknya itu dari kalian. Kak, pengen dong bahas masalah tentang ini, Kak, pengen dong bahas masalah tentang ini gitu. Nah, tapi gara-gara nggak cukup waktu kan, jadi kakak cuma topiknya itu dari kakak. Jadi topik yang akan kita bahas tuh bagaimana cara mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Oke, jadi itu topik kita, bagaimana caranya gitu. Sebelumnya kakak tanya nih, yang nggak bisa bagi waktu antara belajar sama bermain siapa aja? Semuanya bisa bagi waktu, bisa. Gak usah, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak tahu ya tinggal saya kak nggak tahu sebenarnya, kayak nggak tahu nih bagi waktu itu gimana, ngomong aja. Saya kan nggak tahu. Dia nggak tahu nih. Jadi buat semua yang tahu nih, kakak tanya deh, tipsnya apa? Yang tahu, katanya tahu kan tadi katanya tahu, nggak tahu juga. Ada yang tahu nggak caranya bagi waktu belajar main gitu? Ada yang tahu? Gini nah, maksud kakak antara belajar sama bermain itu nggak harus main HP. Ada tuh yang namanya nggak usah, ngumpul sama teman. Ada yang namanya main ke sana ke sini kemari, nggak jelas, nggak ada tujuan. Sering kan kadang kita belajar terus kita ngerasa bosan gitu. Nah, pengen sih, misalkan matematika tuh pelajaran yang paling sulit kan kayaknya. Jadi waktu kalian buka tuh buku kan, ada niat pertama tuh ada, mau ngerjain inilah rasanya gitu kan. Terus kita ngerjain nih, tapi di pertengahan waktu nih tiba-tiba semuanya ngeblank, pengen main nih gitu. Nah, jadi kakak mau nanya, yang biasanya kayak yang kakak bilang itu siapa? Nah, dia nggak tahu tuh, dia nggak tahu. Ya nggak apa-apa, dia nggak tahu caranya apa, cara bagiin waktunya. Udah nggak, dia kan jujur dia nggak tahu caranya. Jadi yang lain tahu? Nggak tahu juga kan. Jadi misalkan nih kakak kasih ilustrasi namanya. Pasti ada saatnya kalian belajar. Waktu kalian belajar, dengerin kakak dulu. Waktu kalian belajar nih kan, misalkan dari awal kalian pulang sekolah ada tugas kan, udah ada nih niat nanti malam bakalan ngerjain ini, tapi waktu dibuka terus tiba-tiba dapat soal yang sulit, tiba-tiba ngeblank, nggak tahu apa-apa lagi, terus ujungnya main HP. Ada kan? Pasti ada. Kakak aja gitu, SMP gitu. Nggak usah bohong, memang gitu. Kadang kalau ngeliat tuh kayak pusing gitu. Nah, bosan, ini aja yang liatin. Jadi ada nggak sih yang tiba-tiba kayak ada caranya tuh, misalkan waktu bosan, pengen lah gitu. Nah, ada nggak sih rasanya tuh pengen ngubah gitu? Nah, caranya tuh gimana biar rajin belajar? Ada nggak? Ada, pasti ada. Nah, sebenarnya buat ngebagiin waktu belajar sama waktu main tuh ada caranya. Yang pertama, kalian itu harus punya namanya tujuan. Kakak tanya, misalkan tujuan kalian makan apa? Biar berenergi. Tujuan kalian minum apa? Tujuan minum biar nggak haus. Ya betul, itu tujuannya kalian makan, tujuan kalian minum. Jadi waktu buat itu kalian harus ada tujuan, namanya tujuan belajar. Gini nah, dalam hidup ada cita-cita nggak sih? Ada, pasti ada. Terus dalam waktu mikir nih, cita-cita aku nih mau jadi dokter, pengen lah belajar ini, sama kayak belajar, pasti ada tujuan. Misalkan pulang sekolah kalian ada tugas, tetapin tujuan aku nih hari ini juga bakalan nyelesain soal yang ini, ya kan? Soal yang ini, itu tujuan kalian. Jadi tujuan kaliannya harus kalian capai. Tapi ada tapinya,
waktu kita mau buat ini tujuan, mau ngerjain tujuan, tiba-tiba bosan. Lupain lah, buang aja, nggak usah kayak gitu. Nah, pasti sering itu terjadi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Enggak, ngomong aja. Misalkan mungkin karena kebiasaan, Kak. Nah, ada nggak? Nggak ada yang tahu. Hal itu terjadi mungkin karena yang kalian pelajarin itu cuma itu aja. Misalkan matematika. Kakak kasih ilustrasi. Di sini ada matematika, terus di sini ada yang namanya misalkan bahasa Indonesia. Waktu kalian belajar matematika, misalkan 1 sampai 5 nih, di nomor 2 udah bosan gitu. Nah, udah otak tuh udah nggak bisa diajak kompromi soal rumus segala macam. Baca bahasa Indonesia, kakak jamin bakalan bisa. Baca bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia kan beda. Matematika tuh angka aja. Yang di bahasa Indonesia tuh pasti ada ceritanya, ada kata-kata yang menarik, pasti ada. Baca aja. Habis itu bakal tertarik lagi ke yang namanya matematika. Nah, terus tadi kakak lupa nanya. Waktu kalian misalkan pasti semuanya lupa belajar, main HP pasti. Main game, ya kan? Nah, itu. Nah, kakak tanya, emang nggak ada yang marahin? Nggak ada yang ngomong, kau nih belajar kek main HP aja? Emang nggak ada? Ada Kak. Ada. Kakak pengen nih kalian terbuka aja, ngomong aja. Kak, gimana sih caranya? Kak, gimana sih? Kak, kalau gini itu gimana sih? Ada nggak yang mau nanya? Udah aktif aja, nggak apa-apa. Misalkan dalam hidup ini kan, kakak kasih contoh. Nanti ada yang ngomong ya, kakak nggak nunjuk kok, tapi ngomong aja gitu. Nah, kakak ngomong, misalkan kakak hidup kakak SMP dulu, kakak gini. SMP dulu kakak nggak seaktif sekarang gitu. Nah, nggak ada tuh yang namanya main-main HP. Palingan pacaran, palingan itu. SMP udah gitu, pacaran kesana kemari, pulang rumah malam. Pengen belajar susah, udah nggak mood. Misalkan kalian udah pergi main kan, pulang rumah mau belajar bakalan nggak mood. Pasti dengar omelan orang tua, pasti itu. Udah pulang main kan, nyampe rumah pengen belajar nggak bisa, denger omelin terus, ujung-ujungnya apa? Masuk kamar, main HP, tidur. Tugas belajar lupain, pasti sering itu terjadi. Jadi misalkan kalau kalian ngalamin itu, ngomong aja, Kak, aku kadang gini, gimana sih caranya gitu. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Kasih tips deh, tips supaya bagi waktu sama belajar. Pasti dong ada cara-caranya gitu. Kak, kalau biasanya aku nih, misalkan aku malas belajar kan, ya aku mandi dulu lah biar segar. Pasti kan? Ada pasti. Ngomong aja, gak usah takut. Kasih tips deh. Gak ada. Gak. Jadi kalau misalkan sulit buat belajar, nggak pernah buat satu apa gitu nah biar segar lagi. Misalkan kakak nih malas belajar, kayak mana ya, bosan gitu nah kak, belajar tuh sulit, susah buat nangkep otaknya. Jadi gara-gara susah tuh aku makan dulu, minum dulu, apa dulu. Ada satu orang tuh teman kakak, kalau ke sekolah tuh harus bawa minum, harus bawa apa gitu nah. Nggak ada, supaya segar gitu nah waktu belajar, supaya segar. Nggak ada. Udah pada bosan nggak? Sudah Kak. Udah ya. Udah bosan kan? Kakak kasih permainan. Permainannya tuh kakak bisikin satu kata, bisikin ke dia, dia ke dia, terus dibisikin sampai habis. Nanti di akhirnya ngomongin apa sih yang diomongin gitu nah, ngerti? Ya, kakak ngomongin, bentar kakak mikir. Oke.
kali aja. Saya belum. Ngomong aja yang didengar. Ngomong aja yang didengar. Ngomong aja. Udah ngomong. Gak apa-apa, apapun yang didengar ngomong aja. Udah. Kurang gizi. Udah nggak apa. Ya, Bener udah begini. udah ngomong. Diam dulu biar kedengeran. Biar kedengeran. Lagi didukku. Udah sampai sana. Apa? Udah, yang didengar aja yang dengar. Yang didengar. Gak nyampe ya? Yang didengar. Apa? Pergi ke kota. Jauh ya, pergi ke kota jadi Apa ya? Udah kan. Jadi kita bahas lagi masalah yang tadi. Oke, udah selesai nih. Habis itu dari kakak kasih tips ya. Ini kan dinamika kelompok, jadi harus ada dong tipsnya dari kalian. Masa cuman kakak aja? Kakak kasih contoh. Kita bikin jadwal harian supaya bisa bagi waktu. Jadwal harian tuh maksudnya belajar dari misalkan malam, biasanya kan malam kan belajar, kakak buat jam 7 sampai jam 8 waktunya belajar. Jam 9 sampai 10 bisa main HP, main ke sana ke sini, kecuali hari Sabtu sama Minggu ya. Main ke sana ke sini. Terus jam 10 sampai jam 6 bangun pagi. Gitu. Itu jadwal harian biar bisa bagi waktu. Nah, terus kakak kasih satu lagi. Ada namanya tuh harus ada komitmen. Komitmen tuh misalkan dari awal udah ada minat kita buat belajar sampai akhir juga harus bisa gitu ya. Kakak udah kasih 3 nih, 3 tips. Yang pertama harus ada gak usah diingat yang tadi. Yang pertama harus ada tipsnya, tips yang kakak bilang. Harus ada tujuan. Ingat ya, harus ada tujuan dulu, harus ada jadwal hariannya, harus ada komitmennya. Ada yang nambahin nggak? Harus ada makanan, harus ada pasti itu mah kalau lagi belajar ya adalah kak makanan biar nggak bosan, pasti. Yang lain ngomong aja, sebenarnya ada kak tapi susah buat ngomongnya. Gak ada. Harus ada teman dan dukungan orang tua. Oke. Misalkan kalian lebih milih belajar sendiri atau belajar sama-sama? Belajar sama-sama. Nah, karena belajar sama-sama tuh ini apa sih? Kita pasti gitu kan? Ini apa sih? Terus nanya teman. Ini nah, kalau sendiri nanya siapa? Nanya Google. Pasti itu mah. Gak bakalan tuh otak bakalan mikir, nggak ada. Tapi kalau lagi sama-sama tuh bisa nanya, kak ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Gitu. Terus tipsnya apa lagi? Ngomong aja kayak yang tadi, harus ada makanan kak, harus ada minum, ya pastilah udah makan minum kan. Terus harus ada HP. Jadi ada kan teman kita ngomong harus, udah ngomong dulu, dia ngomong harus ada HP. Setuju nggak? Enggak setuju kak. Setuju. Tadi kita ngomongnya tentang bagi waktu belajar sama bagi waktu main lah, nggak usah main HP, main. Terus dia bilang waktu belajar tuh harus ada HP kak, harus ada HP kak. Semuanya setuju. Kakak kasih waktu belajar, terus HP kalian taruh sini, tiba-tiba bunyi kling, masuk pesan, yang dipegang apa? HP. Terus fokus nggak? Enggak. Berarti hancur kan?
jujur. Tipsnya itu harus ada HP, tapi dipakai buat penting aja, nggak usah nyalain data, dipakai buat penting aja. Misalkan tiba-tiba nggak tahu apa-apa lagi kan, pengen lah kak lihat Google dulu gitu, nah ya udah lihat Google. Nah itu matiin datanya aja kalau lagi belajar, nggak usah terima pesan dari siapapun kecuali penting, misalkan nelpon biasa penting pasti angkat aja nggak apa-apa. Terus tips yang lain harus ada apa lagi? Harus ada apa lagi supaya lancar tuh belajar? Hah? Udah ngomong aja. Tadi ada namanya makanan, minuman, harus ada HP. Terus udah nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi ya. Jadi kakak kasih ya. Yang pertama kakak bilang, tadi kan kakak bilang bimbingan kelompok itu dinamika kelompok. Kalau ada aja dari kalian yang ngomong, misalkan dia ngomong, keseharian aku nih waktu belajar gini, tiba-tiba aku nggak tahu apa-apa gitu, nah bosan aja liatnya, menurut kalian apa sih? Terus kalian ngomong, kalau aku pernah gitu, aku ngomong aku langsung makan aja nih, aku langsung pergi main kayak apa, kayak buat nge-refresh otak aku gitu. Nah nggak ada yang ngalamin masalah kayak gitu. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Nggak ada. Jadi masalahnya itu aja itu. Oke. Tips yang tadi kakak bilang, yang pertama harus ada komitmen. Kedua tujuan. Ketiga harus ada makanan. Lupa. Terus harus ada minuman. Terus harus ada tuh yang lupa, harus ada handphone. Tadi kakak udah bilang tipsnya tuh harus ada, cuman kalau butuh aja ya. Terus harus ada jadwal harian, terus harus ada dukungan dari orang tua ataupun teman. Jadi itu tips yang kakak berikan kan. Untuk mengakhiri ini, kakak mau tahu, ini harus ada ya, harus ada. Kakak nggak nunjuk tapi harus ada saran dan kritik dari kalian. Ngerti saran dan kritik? Ngerti. Saran dan kritik, kita kan udah buat dinamika kelompok nih, udah bikin bimbingan kelompok. Saran dan kritik itu maksudnya, kak, aku ngerasa gini lah, ngerasa kayak kurang lah, ngerasa penting kayak kita di ruangan gini aja biar enak gitu. Ada nggak saran dan kritik ya? Nggak ada kak. Jadi enak nih di sini. Nggak ada. Terus kakak mau komitmen, kalian pegang janji aja, komitmen aja. Semuanya pasti nggak bisa bagi waktu gara-gara HP. Ada yang lain nggak selain HP? Televisi. Selain itu Bermain. main. Nah, jadi kakak mau kalian tuh jaga komitmen, pegang aja dalam hati komitmennya. Oke. Karena kita udah buat bimbingan kelompok, kakak mau kalian bisa bagi waktunya antara belajar sama bermain. Sebelum mengakhirinya ini, menurut kalian kapan lagi kita bertemu kayak gini? Seminggu depan, 2 minggu lagi, atau gimana? Sabtu minggu depan. Yang lain? Sabtu minggu depan ya. Oke. Jadi kita bertemu lagi di Sabtu minggu depan. Sebelum menutup, kakak ucapkan terima kasih karena udah mau bagi waktunya buat kakak. Kita tutup dengan doa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai.